Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi akramna bil iman wa ajjaja bil islam wa arafna bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askilid dzalimin bid dzalimin wa akhrijni min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam kerangka meningkatkan kualitas keimanan kita, keislaman kita, dan memperbaiki perilaku-perilaku ihsan kita selama kita hidup di dunia. Hadirin rahimakumullah, di dalam perjalanan kehidupan kita, kadang-kadang kita bertemu dengan ujian itu menghilangkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keterangan yang keterangan itu di dalam ayat-ayat kauniyah, bukan ayat-ayat kauliyah. Persisnya itu diungkapkan oleh seorang tokoh barat namanya Erich Fromm. Erich Fromm pernah mengatakan di dalam karyanya Seni di Dalam Cinta bahwa ketika kita mencintai sesuatu yang maha luhur, maha kudus, ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kuasa, paling tidak harus ada 5 syarat, kata Erich Fromm. Yang pertama adalah syaratnya, kata Erich Fromm, adalah perhatian. Bagaimana seseorang yang itu mencintai Tuhan yang maha kudus itu mampu memberikan perhatian kepada sesuatu yang dicintainya. Siapa yang dicintainya? Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana perhatian itu ditunjukkan kepada Allah dari seorang makhluk yang mencintai Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauzi itu menyebutkan salah satunya perhatian kita sebagai makhluk yang mencintai Allah adalah mentadaburi wahyu yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, dan itu harus diikuti oleh orang-orang yang beriman. Selami, dalami, kemudian analisa kedalaman-kedalaman makna yang ada dalam ayat-ayat yang dibaca oleh kita di dalam Al-Quran. Ayat-ayat itu kemudian maknanya diimplementasikan di dalam kehidupan, dan itulah bentuk perhatian kita sebagai makhluk yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam pandangan orang barat, ya. Dan dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Jadi salah satu indikator orang mencintai Allah adalah tunjukkan perhatian kepada Allah dengan mendalami ayat-ayat di dalam Al-Quran dan kemudian implementasikan di dalam kehidupan. Yang pertama adalah itu. Yang kedua, dalami beberapa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa yang diperintahkan dilaksanakan dan apa yang dilarang kemudian dijauhi oleh kita sebagai orang-orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Erich Fromm, jika seseorang mencintai yang maha kudus, ya Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada tampilan-tampilan cintanya dalam bentuk pertanggungjawaban, responsibility, kata Erich Fromm. Apa wujud responsibility kita? Tanggung jawab kita ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengerjakannya, melakukannya, memeliharanya, menjaganya itu dengan sungguh-sungguh, dan itu adalah bentuk tanggung jawab seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Erich Fromm. Jadi kalau kita ingin disebut mencintai Allah, tunjukkan tanggung jawab kita pada amanah dan anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah bersyukur terhadap apa yang kemudian diberikan oleh Allah kepada kita. Ini bentuk tanggung jawab. Yang ketiga, kata Erich Fromm, bentuk cintanya seorang makhluk kepada sesuatu yang maha kudus, zat yang maha kudus, pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memberikan perhatian.
bukan perhatian, maaf, dengan memberikan penghormatan, Jadi artinya seorang yang itu mengaku mencintai Allah, kata Erich Fromm, itu harus menunjukkan rasa penghormatan kepada sesuatu yang dicintainya. Lalu bagaimana menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menghormati Allah adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan menjaga setiap perilaku kita yang perilaku itu tidak melukai dan mencederai kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu hari ini banyak fakta-fakta dan fenomena begitu mudahnya orang kemudian mencederai nama-nama, simbol-simbol Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kita saksikan di berbagai media-media sosial. Dan itu adalah wujud atau bentuk tampilan-tampilan yang tidak merepresikan cintanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia berani mencederai simbol-simbol mulia yang itu diatasnamakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat, kata Erich Fromm, ya, bukti cintanya seseorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah empati. Merasakan apa yang dirasakan dari kehendak Allah yang itu tertuang di dalam Al-Quran. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya adalah ketika kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan surat yang menerangkan, ayat yang menerangkan tentang Fir'aun, kemudian Allah menunjukkan apa kehendak Allah dengan ayat-ayat tersebut, apa yang tidak diinginkan Allah kepada makhluk terhadap ayat-ayat tersebut. Maka bisa jadi orang yang kemudian berempati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menghindari perilaku-perilaku yang itu menunjukkan perilaku seperti Fir'aun di dalam Al-Quran. Itu adalah bentuk empati kita kepada Allah dalam wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat-ayat kemudian menceritakan tentang Abu Lahab, maka kemudian kita berempati dengan ayat tersebut dan kemudian kita menjauhi perilaku-perilaku seperti apa yang ditunjukkan oleh keluarga Abu Lahab. Ini adalah bentuk empati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah pemahaman. Yang terakhir, kata Erich Fromm, understanding. Seorang yang mencintai Allah, maka dia harus menunjukkan tampilan cintanya dalam bentuk pemahaman-pemahaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu pemahaman tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu pemahaman tentang sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh pemahaman itu bisa menampilkan wujud-wujud yang itu ditunjukkan oleh orang-orang yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meluruskan seluruh paradigma kehidupannya, pola pikir kehidupannya, metodologi berpikir kehidupannya. Yang hari ini menurut pandangan saya di berbagai ruang-ruang kehidupan banyak orang-orang yang itu mengatakan muslim, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi paradigma kehidupannya, pola pikir kehidupannya, metodologi berpikirnya itu sudah jauh dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini, kalau kita kemudian mengaku beriman dan kemudian kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mampu kemudian belajar menunjukkan tampilan cinta kita pada 5 indikator. Ada perhatian kepada Allah, ada tanggung jawab pada amanah Allah, ada kemudian penghargaan kepada asma-asma Allah, ada kemudian empati kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pemahaman yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya apa yang kemudian dijanjikan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 31, barang siapa
katakan siapa yang mencintai Allah, maka Allah akan mencintai dia. Kenapa? Karena dia mengikuti perintah-perintah Allah, seluruh keinginan Allah, dan kemudian dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhir dari kajian hari ini ya. Kajian hari ini ya, mudah-mudahan kita adalah bagian orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti seluruh keinginan-keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.